Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, anak-anak bapak semuanya. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya masing-masing. Ya, coba. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ketua kelas silakan untuk membaca doa. Pimpin doanya. Alhamdulillah. Baik, anak bapak semuanya. Selanjutnya bapak absen ya. Ada yang hadir semua hari ini? Oh, kayaknya hadir semuanya. Baik, Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, anak bapak semuanya. Seperti biasa, biar kita refresh, biar badan kita menyegarkan, kita ice breaking dulu ya. Oke, semangat semuanya. Ayo kita mulai. Baik, terima kasih. Bagaimana ice breakingnya? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Oke. Baik, anak bapak semuanya, coba dilihat di samping dan diambil sampah yang ada di samping sekitar kita. Baik, selesai. Oke, anak bapak semuanya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, bapak ingin menanyakan kembali kepada kalian. Apa itu Asmaul Husna? Iya, oke, Alhamdulillah. Oke, baik anak bapak semuanya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang rukun iman. Sebelum itu, Bapak ingin menanyakan yang bahwa kita adalah ini hubungan manusia dengan Allah. Nah, di sini kita sudah memasuki tentang materi selanjutnya. Nah, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan yang bahwa tujuan kita mempelajari rukun iman itu yang pertama adalah kalian itu bisa menyebutkan apa itu rukun iman, ya kan? Yang kedua, apa itu makna menyebutkan secara jelas apa itu rukun iman, kemudian menjelaskan apa itu daripada iman. Nah, anak bapak semuanya, sebagaimana kita ketahui yang bahwa, ya, di sini adalah kita mempelajari tentang rukun iman. Nah, sebelum itu bapak ingin menanyakan, rukun iman itu adalah percaya atau yakin. Nah, di sini ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua ada iman kepada malaikat, yang ketiga ada iman kepada kitab Allah, dan yang keempat ada iman kepada Rasul Allah, kelima iman kepada hari kiamat, dan enam kepada qada dan qadar. Nah, Bapak semuanya, coba lihat gambar berikut nih. Coba lihat gambar berikut nih. Itu ada apa? Itu adalah awan dan pepohonan. Siapa yang ciptakan? Yang ciptakan itu adalah Allah. Allah yang ciptakan. Kemudian di sini, nah, di sini ada beriman kepada Allah. Coba lihat gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya adalah apa itu? Ada awan dan pepohonan. Kemudian di situ kita lihat ada kursi, ada mobil. Siapa yang menciptakan? Itu adalah ciptaan manusia, tapi Allah yang memberi akal kepada manusia. Dan oke, nah, bagaimana kita beriman kepada Rasul? Nah, salah satunya adalah mencontoh daripada sifat Rasul. Contohnya berinfak itu salah satu yang dicontohkan Rasul kepada kita. Kemudian ada selanjutnya ada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya dan merawat ciptaannya. Kalau mencintai Rasulnya dengan mencontoh perilakunya. Ada. Nah, ini adalah contoh mencerminkan perilaku kita beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, gambar itu apa tuh anak-anak coba lihat.
Gambar itu yang pertama siapa? Iya, kakaknya lagi olahraga. Yang kedua sedang menyapu, membersihkan halaman. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya betul. Yang keempat sedang berolahraga juga biar hidup kita ini sehat. Nah, coba lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh sikap yang tidak boleh kita teladani, yaitu yang pertama saling mengejek kawan, yang kedua membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh dicontoh. Okey. Nah, Bapak semuanya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang materi rukun iman. Coba lihat. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Silakan pada anak murid Bapak, kita ada 20 orang ya. Ya, di sini kita bagi ke 4 kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang. Nah, nanti Bapak bagikan kelompoknya. Nanti kalian kerjakan tugas, sambungkanlah rukun iman ini menjadi benar. Okey. Cepat, cepat, cepat. Kembali kepada kelompoknya masing-masing. Okey, baik. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak kasih waktu 15 menit. Okey, baik. Nah, kelompok lain ada yang ini enggak? Ada yang kurang dipahami? Ada yang sulit enggak? Tolong ditanyakan ke Bapak biar pemeliharaan kita lebih efektif. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Bagus, pintar semua Bapak ya. Oh ya, Ali ada ya Ali ya. Ya, silakan. Oh, yang itu ya, silakan kerjakan seperti yang Bapak bilang tadi. Coba ambil tuh makna-maknanya tuh dipotong-potong nanti dikasih menurut urutannya masing-masing. Oke, baik. Baik anak Bapak semuanya. Nah, kita telah mempelajari tentang rukun iman. Nah, dari rukun iman itu, apakah tujuannya telah tercapai? Apakah anak-anak mengerti semua tentang apa itu rukun iman? Ah, apakah anak-anak bisa menyebutkan semua? Bisa. Apakah ada yang sulit, nak? Alhamdulillah. Ya. Baik, anak apa? Nah, langkah apa nanti kita perlukan lagi? Karena kita harus tidak mesti belajar di sini saja, tetapi kita harus belajar di rumah juga. Ya, anak-anak bapak semuanya ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang terakhir, ayo anak-anak, mari kita menyanyi dulu biar kita segar kembali. Baik. Oke, terima kasih Nak Bapak. Bagus-bagus semua suaranya ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kesimpulannya adalah kita harus benar-benar menekun dalam belajar. Anak-anak Bapak nanti tulis kembali tugasnya di rumah masing-masing. Jangan lupa, seperti biasanya Bapak suruh, setiap ada kerja kelompok di sekolah, nanti kita akan nulis kembali sesampai di rumah supaya ada kegiatan di rumahnya. Dan anak bapak semuanya untuk minggu depan kita akan memasuki materi tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, jangan lupa untuk belajar dan belajar selalu di rumah. Terima kasih. Akhirul kalam, materi kita sudah selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak bapak semuanya, hari ini kita akan berjumpa lagi dengan salah satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang presentasi saya tentang seminar proposal, yaitu judulnya Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa Melalui Metode KAKSOL pada materi Rukun Iman di kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Kuala Semayang. Baik, ini adalah latar belakangnya, Pak. Pertama ada deskripsi singkat. Saya mengambil ini yaitu keaktifan siswa dalam bimbingan merupakan perkara yang harus disadari oleh setiap guru dan belajar yang diminta agar berpartisipasi dalam proses pembelajaran, yaitu itu untuk maupun mentalnya. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah pengaruh
signifikan antara pengaruh dalam ini penguasaan materi iman terhadap seorang belajar yang tidak kondusif. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Kuala Semayang dan bagaimana penggunaan metode pembelajaran. Di mana metode ini seperti yang dulu-dulunya guru-guru di sekolah kami itu masih memakai metode yang lama dan membosankan siswa. Jadi sisi saya membuat batasan masalah yaitu meminimalisir kemudian melebarnya permasalahan, maka saya kaji dengan tidak meleweng, saya mempelajarinya dengan metode Kaksor pada metode PAI yaitu kelas 2 tentang mengenal rukun iman. Nah, rumus masalahnya itu yaitu yang pertama apakah penggunaan metode Kaksor Kaksor dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 2 dalam pembelajaran rukun iman di SD Negeri Kuala Semayang. Kemudian, apakah strategi Kaksor dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi rukun iman di SD Negeri Kuala Semayang? Kemudian seberapa besar pengaruhnya nanti metode pembelajaran yang saya lakukan itu Kaksor dalam meningkatkan hasil belajar rukun iman di SD Negeri Kuala Semayang? Kemudian tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan keaktifan siswa kelas 2 pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu khususnya materi mengenal rukun iman. Ah, kemudian manfaatnya. Manfaatnya adalah bagi siswa. Yang pertama, memudahkan pemahaman dan mengembangkan kecepatan siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, bagi guru untuk memahami serta menguasai macam-macam metode pembelajaran dan mengetahui siswa melalui metode yang digunakan. Jadi kita tidak fokus pada metode satu seperti yang pernah kita lakukan dulu-dulu. Yang ketiga itu bagi sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah baik input maupun output. Ya. Kemudian landasannya yaitu landasan teorinya adalah keaktifan merupakan unsur sangat mendasar demi tercapai keberhasilan dalam proses pembelajaran yang maksimal. Keaktifan yang dimaksud adalah penelitian yakni keaktifan siswa pada proses pembelajaran. Jadi saya cek nanti di lapangan adalah siswa itu tentang aktif dan tidaknya mereka dalam pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, metode Kaksor itu kartu sortir, yakni suatu metode pembelajaran yang mengajak siswa agar belajar aktif, yang bertujuan agar peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya kreativitas. Jadi siswa sini dia ajak aktif semua dari gerak badan, cara bicaranya semua tidak vakum pada hanya duduk, tapi harus ada proses dari gerak fisik dan mentalnya semua. Kemudian iman diartikan sebagai pembenaran hati dan lisan yang dibutuhkan dengan perbuatan diiringi oleh niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Pengakuan dengan lisan artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Allah selain Allah. Nah, metodenya saya pakai adalah metode penelitian kualitatif. Nah, populasi dan sampelnya adapun data yang diolah itu dalam penelitiannya adalah data hasil observasi, wawancara, dan tes. Nah, kemudian teknik urut datanya itu observasi, tes, observasi, dan wawancara. Kemudian analisa data, yaitu dapat meleong yang mengatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara, dan hasil tes. Kemudian, nah, ini adalah jadwal penelitian. Tahapan penelitian, nanti tahapannya penelitian ada siklus 1 dan siklus 2. Apabila siklus 1 itu tidak berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus 2. Dan begitu juga sebaliknya, apabila pada siklus 2 ini tidak berhasil, maka dia akan dilanjutkan pada siklus 3 dan begitu juga selanjutnya. Nah, mengenai jadwal timeline-nya itu adalah saya ambil hari Senin, Rabu, dan Jumat, selang satu-satu hari. Nah, jenis tanggalnya nanti akan saya sesuaikan lagi. Baik Pak, hanya ini pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.